Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Lalu setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG, pada perdagangan Jumat ini ditutup secara presentase tidak mengalami kenaikan dan penurunan 0,00 karena bisa kita lihat bersama ya, ada upaya untuk bisa bertahan. Di sini ada area support minor kurang lebih setidaknya di area 6.872. Area support minor yang bisa coba kita lihat karena sudah 3 hari terakhir, kalau teman-teman perhatikan bersama, IHSG mencoba untuk bertahan ya di atas area tersebut. Memang pada perdagangan hari Jumat ini low-nya tuh di 6.868. Artinya sebenarnya jebol dari 6872. Tetapi terlihat closingnya masih bisa di atas. Artinya sudah 3 hari berturut-turut. Baik itu dari tanggal 15 Februari, 16 Februari, dan 17 Februari. IHSG masih bisa closing di atas area supportnya kurang lebih di kisaran 6872. Kalau misalnya besok kembali mengalami kenaikan, tentu ada potensi kembali retest area 6.953. Dan kalau bisa breakout masih bagus ya, masih ada potensi kembali ke area 7.000 ataupun akan mencoba mendekati area all time high kembali. Kalau ternyata area 6872 yang sudah bertahan 3 hari ini ternyata jebol, ada potensi kembali turun ke area 6.822 sampai area 6.787. Jadi kita akan perhatikan area-area tersebut sebagai area support, di mana pergerakan IHSG memang saat ini masih mencoba breakout resisten dan masih berupaya bertahan di atas area supportnya. Kalau kita lihat data di rti.co.id, pergerakan kemarin sebenarnya cukup mix ya teman-teman. Di awal sempat mengalami kenaikan, lalu menjelang jam 10 sudah mulai mengalami penurunan, bahkan mencetak area low pada sesi 2 di kisaran area 6.868 ya. Dan total transaksi pada perdagangan terakhir ditutup 9,8 triliun. Dan ada 213 saham mengalami kenaikan dan 290 diantaranya mengalami penurunan. Jumat ini asing net sell tipis ya, 81,07 miliar. Jadi kenaikannya masih tetap asing net sell ya teman-teman. Walaupun bukan kenaikan yang gimana, setidaknya closingnya tidak minus. Kalau kita lihat data di 1 minggu terakhir, asing melakukan net sell yang cukup lumayan, 903,238 miliar. Jadi walaupun IHSG 3 harinya hijau dan 2 hari merah, asing tercatat net sell 903 miliar. Angka yang lumayan walaupun memang tidak terlalu besar sekali. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Antam.
Saham Antam beberapa waktu yang lalu membuat sebuah pola yang sangat bagus, yaitu ascending triangle ketika bisa breakout 2270. Sayangnya, setelah berhasil breakout pada tanggal 19 Januari, ternyata breakoutnya false, sehingga akhirnya kembali lagi mengalami penurunan. Area support yang kita tandain di 2270 sampai 2180 ternyata gagal menahan penurunan Antam ketika retest area resistennya. Sebelumnya adalah resisten, kemudian menjadi area support yang akhirnya gagal dan kembali turun ke bawah. Bahkan selain ascending triangle-nya gagal, cup and handle-nya juga gagal karena sudah berhasil jebol dari 2200. Jadi kita akan hapus dulu ini potensial targetnya karena tercatat false break. Dan posisinya sekarang teman-teman, Antam ini sebenarnya ada di support ya, ada di support di kisaran 2080. Kita bisa pakai area supportnya sampai 2050. Area support ini harusnya menjadi area yang cukup kuat. Kenapa? Karena selain ini adalah area support, area ini juga merupakan, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah area garis trend line ya, daripada ascending triangle yang terbentuk. Sehingga kita harapkan area ini mampu menahan Antam, di mana pada closing Jumat ini minus tipis 0,47% dengan closingnya doji ya. Jadi cukup menarik harusnya untuk Antam kalau mampu bertahan di atas 280 sampai 250. Setidaknya Antam bisa kembali ke area 2200 atau bahkan ke area 2270. Area resisten yang sebelumnya berhasil di breakout didukung dengan volume yang sebenarnya cukup besar. Bisa kita lihat bersama ya, volumenya besar dan ketika turun sebenarnya volumenya kecil, tapi ternyata volume kecil ini jebol juga daripada area supportnya. Untuk cup and handle-nya akan kita hapus, dan kalau misalnya kita tarik garis Fibonacci dari area low di 1930 sampai ke area high-nya di kisaran di sini, high-nya itu ada di 2390, maka area golden ratio-nya sebenarnya ada di 2110. Walaupun memang closing kemarin di 2100, artinya sudah jebol, tapi kita akan tunggu pada perdagangan mendatang apakah mampu kembali mengalami kenaikan untuk saham Antam. Karena sebenarnya pergerakannya sudah cukup baik, sudah cukup mengalami kenaikan yang lumayan, walaupun ternyata koreksiannya juga lumayan. Jadi teman-teman bisa pantau untuk Antam 2080, 2050. Kalau misalnya dia mampu sideways atau mampu bertahan di atas 2050, harusnya masih cukup menarik untuk kembali ke area resisten yang ada di atas. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini, saudaranya Antam, yaitu Inco. Saham Inco pada closing hari Jumat juga tercatat 0,00%, tidak mengalami penurunan dan tidak mengalami kenaikan. Saham Inco sendiri sebenarnya bergerak sangat bagus ya teman-teman. Sempat mencoba break dari area 7.550, tapi sayangnya terhitung false break karena di sini sempat breakout tanggal 5 Desember tapi close-nya di bawah. Lalu pada tanggal 17 Januari juga sempat breakout tapi ternyata gagal lagi. Bahkan di tanggal 1 Februari
kembali mencoba break tapi ternyata kembali gagal. Inco sendiri ketika turun sebenarnya cukup baik. Kenapa? Karena menutup area gap yang ada di bawah. Di sini kita sempat tandain area gap dengan lingkaran warna merah. Dan kita tandain area supportnya di 7025 sampai 6750. Dan memang area 6750 ini sudah kena. Sekaligus nutup area gap yang ditinggalkan pada bulan November. Bisa digunakan area ini sebagai area untuk buy on weakness dengan target setidaknya kembali ke 7550. Kenapa? Karena ini adalah area support nutup gap. Lalu yang kedua, kemarin closingnya atau hari Jumat ini closingnya tuh doji serta inside bar ya teman-teman. Dia di dalam candle yang kemarin. Dan kalau kita misalnya lihat secara time frame yang lebih besar, di sini memang ada ascending triangle ya teman-teman. Untuk saham Inco yang sudah terbentuk lebih dulu dibanding dengan Antam. Ascending triangle-nya dengan neckline di 6875. Makanya kita tandain sampai area supportnya setidaknya di 6750. Kalau misalnya mampu bertahan di 6750, bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target setidaknya kembali ke area 7550. Atau kalau teman-teman mau lihat dulu pergerakannya juga tidak ada masalah, silahkan pantau area 6750 sampai area 7025. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah MDKA. MDKA dari time frame weekly tercatat mengalami kenaikan 1,28%. Salah satu saham yang pergerakannya uptrend dan memiliki potensi harusnya untuk kembali menguat beberapa waktu ke depan. Support kuat MDKA ada di area 4.540 sampai 4.440. Low pada minggu ini ada di area 4580, artinya memang cukup dekat dengan area supportnya, di mana area resisten terdekat daripada MDKA ada di area 4960. Area support ini sebenarnya juga area retest daripada neckline ascending triangle yang berhasil di breakout beberapa waktu yang lalu. Dan kalau misalnya MDKA-nya berhasil kembali breakout 4960, maka ini akan membuat sebuah pola lanjutan yaitu cup and handle, yang artinya MDKA berpotensi untuk lanjut naik ataupun kembali mencetak new all time high. Untuk target dari ascending triangle-nya ada di area 5730. Dan untuk area all time high-nya saat ini ada di area 5800. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, sebenarnya bisa pantau area 4540 sampai 4440. Kalau dikasih kesempatan turun bisa buy on weakness, ataupun kalau teman-teman yang lebih suka buy on breakout, dari time frame weekly untuk mengkonfirmasi cup and handle patternnya tentu harus bisa breakout dari 4960. Dengan potensi kenaikan kalau misalnya terkonfirmasi naik harusnya bisa sampai 6600. Jadi MDKA adalah salah satu saham yang sangat menarik, potensinya uptrend dan polanya juga lumayan baik. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau area supportnya. Kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan pantau area resistennya. Dan untuk saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah HMSP. Saham HMSP tercatat pada closingnya mengalami penurunan 0,46% dari closing time frame weekly.
HMSP sendiri memang beberapa minggu terakhir, tepatnya 4 minggu terakhir, mengalami kenaikan yang didukung dengan volume yang cukup besar. Dan ketika breakout dari 1060 sebenarnya ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya karena berhasil mengkonfirmasi rounding bottom di 1340 untuk targetnya. Untuk yang terdekat sebenarnya ke area 1200-an karena ketika breakout 1000 mengkonfirmasi pola inverted head and shoulders. Untuk yang lebih jelas tentu kita harus masuk ke time frame daily karena di sini akan terlihat jauh lebih jelas. Closing pada Jumat ini sebenarnya tidak terlalu bagus teman-teman. Kenapa? Karena terdapat rejection dari area 1060 sehingga membuat HMSP kalau dari time frame daily tercatat false break dari 1060. Jadi untuk yang pola rounding bottom lanjutan ini akan kita hapus dulu karena sekarang posisinya false break dengan target yang juga akan kita hapus sementara. Kalau misalnya dikasih kesempatan turun sebenarnya sangat menarik untuk bisa buy HMSP itu di area 1000. Tepatnya teman-teman bisa pantau dari area 1000 sampai ke 980. Ini area yang sangat menarik untuk bisa buy on weakness. Kenapa? Karena area 1000 dan 980 adalah area neckline daripada inverted head and shoulders. Sekaligus juga area angka psikologis. Jadi kalau dikasih kesempatan turun sebenarnya bisa kita pakai untuk buy on weakness dengan target setidaknya ke 1060 ataupun target daripada inverted head and shoulders itu sendiri ke 1220 yang artinya ada sekitaran 20%-an untuk bisa naik menyelesaikan target. Jadi kalau dikasih kesempatan turun teman-teman bisa buy on weakness di area 980. Kalau 980-nya jebol, kita akan pantau lagi di area 960 bahkan sampai 915. Kalau misalnya kita coba tarik garis Fibonacci dari low di sini 780 ketika awal rally-nya HMSP sampai kisaran area high-nya di 1100 ya, yang tercetak pada tanggal 9 Februari. Sebenarnya bisa kita lihat bersama bahwa area 980 adalah area golden ratio juga 38,2. Yang artinya kalau bisa turun sampai area tersebut layak untuk buy on weakness dengan target tentu melanjutkan kenaikannya menuju ke 1220. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support terdekat 1000 sampai 920 serta 960 sampai 915. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas IHSG dan 4 saham. Yang pertama saham Antam, yang kedua saham Inco, yang ketiga MDKA, dan yang keempat adalah HMSP. Disclaimer on untuk semua saham yang disebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Silahkan tuliskan di kolom komentar jika ada saham yang teman-teman rasa menarik untuk kita bahas bersama. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.